Kita satu lagi Selamat ya Bapak malam Ibu. semuanya. Tunggu. Nah, Selamat malam, Bu. Selamat malam. Neng. Halo. Neng. Beli kan? Halo. Lagi mandi. Jangan mandi ya. Oh, Pak Rohana. Ya, siap. Mandi dulu ya. Di kontak lagi. Ya, ya. Oke, Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, ya, bukan bagian timur, bagian tengah, tapi kita bagian barat, ya. Kita akan memulai bincang sersan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, dengan mendahuluinya dengan sebuah ujian yang diambil dari PKJ 016 yang berjudul Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. PKJ 016 Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Wow, it's one. Supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagaikan gunung, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, si dunia mendengarkannya. Ya, kita akan melanjutkannya di dalam doa buka. Dengan hormat, saya minta kesediaan Bapak Elisa Pujianto untuk memimpin kita di dalam doa buka. Persilakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Penatua Samuel, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, dengan segala syukur pujian kami naikkan atas kemurahan kebaikan yang Allah berikan kepada kami, pemeliharaan yang nyata kami rasakan dari pagi hingga saat malam hari ini, di mana Tuhan mengizinkan kami boleh bersekutu, memuji-muji Engkau, lebih kami boleh mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami hingga firman Allah itu tertanam dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kami menyerahkan Bapak Samuel yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi, memberikan hikmat di dalamnya, hingga kami semuanya dimengerti dan dimampukan untuk melakukannya seturut kehendak Tuhan. Inilah doa sembahyang kami,
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Amin. Sama-sama. Mantap. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk saja kepada pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, sebuah istilah yang lagi rame gitu ya. Kemarin sempat ada pembinaannya tapi juga akhirnya pada bertanya-tanya gitu ya. Pak, opo iki maksudnya intergenerasi? Apakah temennya internasional atau temennya siapa gitu kan? Pertanyaannya bingung karena apa namanya, ini istilah yang ya memang lagi rame tapi kita nggak ngerti ini sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Belum apa ya, belum berbeda lah dengan istilah kalau kita biasa beli gitu ya, kalau beli makanan, Pak nasinya setengah, orang-orang pasti sudah tahu gitu. Kalau istilah intergenerasi ini apa sih maksudnya gitu ya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya tidak akan membahas yang namanya ibadah intergenerasi. Tapi yang saya bahas adalah istilah intergenerasinya. Kalau kemarin mungkin sebagian Bapak Ibu ikut pembinaan itu kemarin itu adalah ibadah intergenerasi. Nah, kalau saya pada saat ini kesempatan malam hari ini membahasnya adalah istilahnya. Maksudnya intergenerasi itu apa? Karena kadang kita belum ngerti nih. Oke, ada ibadah intergenerasi, masukin anak segala rupa gitu ya. Tapi apa ya kayak gitu? Apa sih maksudnya intergenerasi? Yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa, kita melihat dulu, bicara soal intergenerasi memang ada beberapa istilah yang pernah kita dengar berkaitan dengan intergenerasi. Yang pertama tentu sudah ada yang lagi booming sekarang gitu ya, khususnya di GKI yang kemarin ikut pembinaan, ada ibadah intergenerasi, ada pelayanan intergenerasi, ada lagi liturgi intergeneratif, ada pembangunan jemaat intergeneratif, dan lain-lain. Kalau yang mungkin Bapak Ibu ada saudaranya kuliah di hukum, ada kalau nggak salah saya pernah dengar itu hukum intergeneratif gitu, atau gimana lah. Pokoknya ada kata intergenerasinya gitu ya. Nah, tetapi apa sih maksudnya gitu ya? Apa sih yang menjadi maksud dari intergenerasi? Nah, sebelumnya kita lihat dulu kenapa kita harus membahas terkait hal ini. Ada 3 alasan yang saya ungkapkan di sini. Kenapa kita harus membahas yang namanya intergenerasi. Yang pertama alasannya adalah, yang pertama sudah tentu Bapak Ibu, alasannya adalah adanya kesenjangan antar generasi. Apa itu kesenjangan? Putus, Pak. Ya Pak. Halo? Suara saya masuk Bapak Ibu? Masuk, Pak. Masuk. Putus-putus nggak suara saya? Tidak. Jelas. Oh, berarti sinyalnya mungkin di tempatnya Pak Ngadimin sinyalnya agak ini. Nah, oke, kita kembali lagi ya ke bahasan ini. Oke. Pertama, kenapa kita membahas intergenerasi? Selain tadi kita sudah kemarin ada beberapa masukan, istilah intergenerasinya aja kita belum paham, Pak. Oke. Yang kedua adalah di sini ada dari hal ini. Yang pertama adalah kesenjangan antar generasi. Apa itu kesenjangan? Kesenjangan adalah suatu kondisi di mana satu tempat itu ada jarak lah, intinya ada jarak di situ. Bahasa anak sekarang bilangnya gap gitu ya, tulisannya GAP Bapak Ibu, bukan merek baju, tapi ini adalah bahasa Inggris, artinya adanya celah. Kesenjangan itu kan celah sebenarnya, kesenjangan sosial misalnya, berarti ada status sosial yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Nah, ini juga ada kesenjangan antar generasi. Tidak dapat dipungkiri semakin ke sini Bapak Ibu, berkomunikasi antar generasi itu semakin sulit. Kenapa semakin sulitnya? Karena kita nggak nyambung di dalam pokok bahasan. Misalnya, kalau Bapak Ibu yang 60 tahun ke atas ketemu anak-anak remaja yang usianya di antara 12 sampai dengan 17 tahun begitu ya misalnya. Tentu kalau kita nanya-nanya soal kamu bisa masak apa, mereka akan bingung jawabnya. Mereka pun juga akan kalau mau nanya ke Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian gitu ya, ke oma-opanya nanya misalnya, Oma dengerin lagu, tahu artis K-pop yang satu ini enggak? Oh, pasti
mereka bingung karena kita juga bingung jawabnya mau jawab apa. Dunianya sudah beda dan terjadi apa? Terjadi adanya kesenjangan. Inilah yang membuat nggak bisa saling connect, ya. Nggak usah jauh-jauh. Di dalam kita aja yang seumuran, ya bukan saya menyamakan umur saya dengan Bapak Ibu atau Bapak Ibu seperti dengan saya, bukan. Maksudnya adalah di antara orang-orang yang seumuran, kadang-kadang semakin ke sini ada bedanya gitu ya. Kok dia sudah usia sekian, kok masih seperti ini ya tingkah lakunya? Loh, ini anak baru usia segini, kok sudah begini? Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa semakin ke sini antar generasi itu semakin sulit untuk yang namanya berkomunikasi. Khususnya ngobrol, nyari bahan bahasan yang tepat itu akan agak sulit. Makanan aja Bapak Ibu, nyari membahas tentang makanan itu belum tentu sepaham. Ada yang doyannya mungkin karena biasa dengan di generasi di masa lalu biasa makannya simple. Jadi ya kalau ditanya makan ya nasi goreng, tempe goreng. Nah, anak-anak sekarang ditanya tempe goreng, nasi goreng nggak tahu, taunya apa? Fried rice gitu ya. Fried rice ya, fried rice gitu ya, fried rice. Terus kalau ditanya es teh manis, jawabnya adalah sweet iced tea gitu ya. Ya, itu padahal substansinya sama es teh manis tapi mereka lebih mengenal dengan istilah seperti itu. Nah juga yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita membahas hal ini? Karena adanya kemajuan perkembangan teknologi. Teknologi yang ada pada kita saat ini sudah sedemikian maju. Benar Bapak Ibu, bukan maju-maju lagi, maju banget. Tetapi kalau kita lihat para penggunanya itu nggak apa ya, nggak punya wisdom, tidak punya semacam kebijaksanaan di dalam memakai kemajuan teknologi atau bahkan memaknai kemajuan perkembangan teknologi yang ada. Misal, kalau kritik kita ke anak-anak yang sekarang masih SMP SMA, sekolahnya online, semua online, akan lebih banyak di kamar. Ya. Dan mereka mungkin akan lebih banyak main, menggunakan gadget mereka itu untuk main. Akhirnya apa? Akhirnya lupa waktu, paginya besoknya sekolah nggak seger. Ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa generasi muda kita belum punya kebijaksanaan untuk menggunakan perangkat teknologi yang ada padanya. Juga kadang-kadang kita di generasi yang sudah lebih senior ini, yang jalannya duluan, kadang-kadang kita juga tidak punya kebijaksanaan di dalam menggunakan alat yang ada di kita. Misalkan berita kita dapat langsung kita share segala rupa. Nah, kita share ke grup WA. Tujuannya memang baik, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya baik. Tujuannya adalah membagikan berita. Tetapi masalahnya adalah kita belum cross-check yang pertama. Belum ngecek apakah ini beritanya benar apa enggak. Ya, kita belum ngecek beritanya benar apa enggak, totalnya langsung di-share. Tuing, gitu ya. Atau yang kedua, kita nge-share-nya nggak kira-kira, Bapak Ibu. Langsung sekali ngirim 5 gitu ya, sampai handphonenya pun ikutan meledak bunyinya, duar, nggak bunyi ting-tung lagi tapi duar bunyinya, karena terlalu banyak dan memori kita habis ya, segala video kita simpenin segala lupa, dan ketika handphonenya nge-lag Bapak Ibu, kita bingung ini kenapa. Datanglah anak muda bilang, ya lagian sih Uti, Oma, Opa, video disimpenin nggak dihapusin gitu ya. Udah hapus aja. Karena kita tidak wise, tidak bijak di dalam menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita membahas ini? Karena ini berkaitan dengan gereja kita. Gereja kita terdiri dari banyak generasi. Kalau Bapak Ibu bukannya nggak percaya, kalau Bapak Ibu ingin membuktikannya secara sendiri, ya nggak apa-apa, datang aja ke gereja. Ya. Yang ikut ibadah umum jam 7 aja, itu segala usia ada. Apalagi kalau Natal, ini untung pandemi. Coba kalau kondisi normal, dari anak bayi sampai orang lansia itu satu ruangan semua.
Walaupun ada perayaan Natal sekolah minggu, ada perayaan Natal remaja, ada perayaan Natal pemuda, kalau tanggal 24 malam dan tanggal 25 itu mesti semuanya bareng-bareng. Kecuali kalau 25-nya hari Minggu. Ya. Atau contoh lagi sederhana. Hari Minggu biasa deh, gitu ya. Nggak ada perayaan Natal, nggak ada perayaan Paskah, nggak di dalam minggu kalender gerejawi. Atau minggu-minggu Natal, minggu Paskah. Kebetulan saya yang suka ngecek daftaran gitu ya, ngecek pendaftaran peserta ibadah. Satu kali saya pernah menemukan bahwa yang ikut ibadah umum itu ibu, bapak, anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, anaknya 4. Yang 2 ini dan itu kejadiannya adalah mau perjamuan kudus gitu ya. Kita mau sakramen perjamuan kudus, saya lihat ini ada 4. Yang 2 saya lihat, yang 2 dari yang hadir, 2 yang didaftarkan anaknya itu, yang 1 masih usia remaja, usia SMP kelas 3 sampai dengan SMA kelas 3, yang satunya adalah masih masuk kelas Immanuel. Saya berpikir, loh kok ini kenapa enggak? Padahal kan kita sudah minggu, sudah ada kelas Immanuel, lalu juga remaja juga onsite jam 9 gitu ya. Kenapa ini orangnya masuk ke sini ya? Oh, mungkin karena dia tidak membaca adanya batasan usia yang ikut di ibadah umum adalah 17 sampai dengan 17 tahun ke atas pokoknya. Di bawah 17 silahkan ikut ke ibadah kategorial. Tetapi ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa gereja kita terdiri dari berbagai generasi. Kayak sekarang aja kita di sini hadir berbagai generasi, walaupun di sini saya lihat yang hadir sebagian besar adalah generasi-generasi lansia, masuk ke daerah baby boomer 1945 sampai dengan 1960, lalu juga ada yang generasi X 1960 sampai dengan 1980, sebagian besar di situ, tetapi ada juga yang tidak dari generasi sana. Ya, contohnya saya. Contohnya satu. Ini menunjukkan bahwa gereja kita ini terdiri dari berbagai generasi, terdiri dari multi generasi. Harusnya kita bisa bersama-sama. Tetapi kalau melihat 2 fakta sebelumnya, ada kesenjangan antar generasi dan kemajuan perkembangan teknologi, maka isu intergenerasi ini harus kita bahas. Supaya kita lebih punya pemahaman. Nggak cuma sekedar, oh intergenerasi itu apa? Oh yang ibadahnya bareng-bareng itu intergenerasi. Bukan itu Bapak Ibu. Itu salah satu aplikasinya. Tetapi maknanya lebih jauh daripada sekedar. Nah, apa itu intergenerasi? Intergenerasi secara ringkasnya, definisi secara ringkasnya adalah sesuatu yang melibatkan banyak generasi. Ya, sesuatu yang melibatkan banyak generasi. Jadi penjelasan panjangnya adalah konsep di mana setiap generasi yang ada dapat terhubung dan berinteraksi satu sama lainnya, baik dalam kegiatan, dalam relasi, maupun hal-hal lainnya yang melibatkan mereka secara aktif. Itu yang namanya intergenerasi. Konsepnya seperti itu. Jadi setiap generasi yang ada itu bisa saling connect satu dengan yang lain, saling terhubung, bisa interaksi. Nggak cuma interaksi satu arah, satu berbicara yang lain mendengarkan, tetapi interaksinya adalah interaksi yang hangat. Berarti interaksinya itu sama-sama berbicara, sama-sama saling mendengarkan. Kalau dulu mungkin kita mengenal istilah satu berbicara, yang lain mendengarkan. Tetapi untuk saat ini, kita sama-sama berbicara, ada poin waktu kita berbicara, dan ada waktu kita untuk mendengar. Disinilah konsep intergenerasi. Karena saling terhubung satu dengan yang lainnya. Di dalam kegiatan, sama-sama membersihkan rumah. Dengan kesadaran yang dibangun sama-sama juga. Bukan karena si A menyuruh membersihkan rumah, tetapi karena kita semua sadar bahwa rumah ini perlu kita bersihkan. Melibatkan secara aktif. Nah, di sini ada 2 kata yang dipakai. Ada kata inter dan ada kata generasi. Kalau generasi kita sudah tahu secara definitif. Generasi itu artinya ya tahapan usia, gitu ya, generasi. Tetapi inter ini memiliki makna dengan internasional.
di mana nanti akan mempengaruhi pemaknaan berikutnya yang kita bahas, di mana ada dua hal yang diakui karena dia inter sifatnya. Seperti hubungan internasional, hubungan antar negara, maka yang pertama yang diakui adalah adanya batas antar generasi. Setiap generasi itu punya batas dan punya keunikan. Ada limitnya. Ada ada semacam pembedanya. Yang pertama diakui dalam intergenerasi itu adalah bahwa setiap generasi itu punya masing-masing keunikan dan ada limitnya masing-masing. Sama kayak kita hubungan internasional, hubungan antar satu negara dengan negara lain atau lebih. Kalau bicara hubungan antar negara, berarti kan negara A dengan negara B ada batasannya. Ada teritorial pembagiannya antara misalkan Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste. Ada batasnya. Dan ada keunikannya. Oh, Indonesia negara kepulauan yang besar. Sedangkan Timor Leste adalah negara yang kecil. Singapura adalah negara pusat bisnis. Malaysia adalah negara apa. Dan lain-lain. Nah, intergenerasi juga sama. Ada batas antar generasi, ada keunikan antar generasi. Apa contohnya? Nah, kita akan lihat beberapa di sini. Yang pertama, karakteristiknya. Saya memakai 4. Ini saya pakai dari bukunya, tokohnya itu namanya Howard, bukan Howard. Namanya Howe, Neil Howe dan William Strauss gitu ya. Itu ada 4 yang mereka bedakan. Bukunya namanya Generation judulnya. Yang pertama adalah generasi yang kelahiran 1945 sampai dengan 1960. Di mana nama kerennya adalah baby boomer. Mereka yang lahir pasca Perang Dunia. Kita semua lahir pasca Perang Dunia gitu ya. Termasuk saya juga lahir pasca Perang Dunia, bukan pada saat Perang Dunia. Tetapi apa? Di sini kalau kita lihat 45 sampai dengan 1960, mungkin sebagian besar dari kita di sini itu kalau dilihat karakteristiknya menurut Bapak Howe dan Bapak Strauss itu mengatakan yang pertama mereka itu orang-orang yang punya disiplin yang tinggi. Kalau ibadah jam 7 berarti kita harus datang sebelum jam 7. Kalau bisa jam setengah 7. Setengah jam di muka kita harus sudah datang. Ya. Nah, ini para lansia di sini nih. Saya biasa lihat lansia itu setengah 7. Kadang jam 6 udah ada yang datang Bapak Ibu. Saya punya kesan tersendiri ketika pertama kali ibadah onsite untuk lansia dibuka, saya jam 6 kurang 5 menit saya masih nyemir sepatu persiapan jalan, itu sudah ada yang datang. Lalu juga apa? Yang kedua, tidak mudah menyerah karakteristiknya. Karena apa? Karena generasi-generasi ini lahir pada saat, kalau di Indonesia secara khusus, kemerdekaan awal-awal. 1945 tentu masih zaman perjuangan, gitu ya, zaman Orde Lama. Beras susah, minyak susah, uang susah. Saya kalau dengar cerita orang tua saya, kebetulan kedua orang tua saya lahir tahun 1952, mereka itu cerita pada zaman itu apa-apa susah. Harus berjuang, segala sesuatu berjuang. Nggak bisa kita bekerja sendiri, semua harus berjuang. Yang namanya buku zaman sekarang, kalau zaman dulu itu pakai papan, gitu ya, papan terus dihapus, jadi pada ngapal, ingatannya kuat semua. Dan juga apa? Yang ketiga, karakteristik umumnya adalah senang berkelompok dan bersosialisasi. Senang berkelompok, senang bersosialisasi. Kalau botram, ngumpul, wah itu senang sekali rasanya. Apalagi generasi-generasi yang lahir di tahun-tahun ini atau bahkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. 44 ke atas sampai dengan 1920-an, itu kalau ngumpul Bapak Ibu itu senang lah. Makanya generasi ini rata-rata kalau misalkan disuruh memilih rumah, biasanya rumahnya agak besar-besar gitu. Karena apa? Supaya bisa ngumpul ya, atau tempat-tempat, pokoknya kalau tempat ngumpul, tempatnya tuh yang gede-gede. Senangnya ngumpul, senangnya ngobrol, ngeriung gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan keunikannya ya.
Kalau yang setelahnya apa? Setelahnya, nah ini yang kelahiran 1961 sampai dengan 81. Nah, ini agak beda kan kalau kita lihat. Kalau 60 tadi disiplin tinggi, tidak mudah menyerah, senang berkelompok atau bersosialisasi. 6181 ini apa? Efektif dan efisien di dalam bekerja. Jadi kerjanya itu efektif gitu ya. Misalkan di dalam satu hari ada 24 jam gitu ya. Satu hari 24 jam, oke. Saya harus tidur berapa jam? Gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Lalu juga bangunnya jam berapa, lalu saya mulai kerja jam berapa, jam sini ya, penjadwalannya bagus, efektif dan efisien dalam bekerja. Yang kedua apa? Mulai terbuka pada perkembangan teknologi. Karena apa? Pada tahun 60-an ke atas, di situ baru mulai ada perkembangan teknologi. Ditemukanlah komputer, walaupun awalnya Bapak Ibu komputer itu gedenya sebesar pastori gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke gereja lihat pastori, nah zaman tahun 1950 sampai 1960 komputer itu segedenya segitu. Bapak Ibu, gede banget karena dia pakai perangkatnya itu segede bohlam gitu ya. Perangkatnya udah kayak bohlam semua. Saya browsing iseng lihat gambar, gede banget itu komputer. Kerjanya cuma bisa ngitung, kayak kalkulator fungsinya. Sekarang kalkulator kita kan kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, paling segede gini lah, segede gini udah dapat kita kalkulator gitu, udah bisa ngitung. Sekarang HP kita bahkan bisa jadi kalkulator. Nah, zaman dulu Bapak Ibu yang namanya kalkulator segede rumah, makanya masih banyak yang pakai sempoa dan segala macamnya. Nah, tapi di tahun 61 mulai terjadi perkembangan teknologi, terbuka pada perkembangan teknologi, dan juga apa? Berfokus pada tujuan. Goalnya kemana? Kalau goalnya ke tempat A ya kita ke A, goalnya ke B ya kita B. Tapi caranya kita pikirkan secara efektif dan efisien. Nah, yang lebih mudah lagi, nah ini angkatan-angkatan saya ini, 82 sampai 2004, ini rada panjang memang. Inilah yang nanti kelak disebut sebagai milenial. Kalau yang tadi 61 sampai 81 itu disebutnya sebagai generasi X. 82 sampai 2004 ini dibilangnya Y. Kalau Bapak Ibu yang zaman dulu belajar mungkin namanya Y gitu ya. Y, generasi Y. 82 sampai 2004, rada panjang memang. Mereka disebut sebagai milenial. Apa pembedanya? Nah, ini beda lagi kalau tadi kita lihat efektif, efisien, terbuka perkembangan teknologi, berfokus pada tujuan. Ini mereka ini zamannya over engineering. Apa itu over engineering? Over engineering adalah sebuah masa di mana segala sesuatu yang dilakukan itu luar biasa bagusnya, bukan main. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, coba bandingin aja mobil keluaran tahun 82 sampai 2005-an dengan mobil yang baru-baru sekarang. Kalau kita ketok bodinya, bunyinya beda, Bapak Ibu. Zaman itu pelatnya tebel-tebel, pelat besinya. Kalau zaman sekarang itu kaleng kerupuk semua, ya. Mobil makanya sekali tabrak hancur, kenapa? Ya itu kaleng kerupuk gitu ya. Bagi mereka yang lahir pada masa-masa ini, apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah yang pertama nggak suka struktur hierarkis, nggak suka tuh yang ibarat kata satu komen lain gitu ya, wah ada yang ini, ada yang lebih di atas, ada yang lebih di bawah, nggak suka. Sukanya apa? Mereka lebih ke kebersamaan, lebih setara gitu ya. Nah, yang kedua apa? Mereka ahli di dalam teknologi karena ya pada masa ini teknologi berkembang. Laptop pertama kali dibuat ya zaman-zaman ini. Komputer yang dari gedenya serumah jadi kecilnya bahkan segede jari ya pada masa-masa ini 82 sampai 2004. Dan juga apa? Mereka berpikir secara bebas serta kreatif. Kalau Bapak Ibu penikmat musik, penikmat lagu, kita dengerin lagu-lagu tahun 60-an sampai 60-an sampai 70-an mungkin masih gitu-gitu aja. Tapi 80-an sampai 2000 itu lagunya alirannya segala rupa ada. Mau dari yang keroncong murni, kalau yang suka lagu keroncong, sampai keroncong yang udah pakai drum. Ada di tahun-tahun segini. Karena apa? Karena mereka yang lahir di tahun ini, mereka berpikirnya secara bebas dan berpikirnya kreatif. Ya di masa-masa inilah terjadi kemajuan teknologi besar-besar. Ini sekarang yang paling terakhir lagi, yang paling beda. Yang tahun 2005 sampai dengan sekarang. Kalau tadi dari yang 60 disiplinnya tinggi, nggak mudah menyerah, senang berkelompok bersosialisasi, naik mudaan sedikit,
efektif, efisien bekerja, terbuka perkembangan, berfokus pada tujuan. Mudaan lagi, tidak suka struktur hierarkis, tapi ahli dalam teknologi, mereka pikirannya bebas, terus juga kreativitasnya tinggi. Sekarang, Bapak Ibu, anak-anak yang 2005 sekarang, berarti anak-anak remaja kita, sekolah minggu kita, buat kita gitu ya. Mereka apa? Mereka adalah anak-anak yang generasinya fleksibel dan informal. Apa artinya Pak Sam? Mereka itu berarti santai. Gampang. Ya udah 5 menit lagi bisa. 10 menit lah, si Curug Cibadak 10 menit, tenang. Ya. Dan informal. Informal itu apa? Kelihatan dari misalkan gaya berpakaian atau gaya berbahasa. Kadang kalau kita ketemu dengan anak-anak kita, biasanya yang 61 sampai 81 rata-rata sudah punya anak gitu ya. Anaknya sudah rada besar kalau kita lihat, atau cucu-cucu kita gitu ya, kita lihat. Kalau mereka ngomong tuh kayak asal aja gitu ya. Sama temennya langsung, woi, apa kabar? Baik, gimana? Main? Ayo, mabar kui gitu ya. Bicaranya itu nggak formal. Kalau kita kan, halo Bapak Ibu, selamat malam. Sudah makan belum? Sudah cuci piring belum? Sudah cuci mata belum? Nah, kan begitu agak formal nadanya. Kalau mereka mah enggak, langsung aja di tengah jalan ketemu, woi bro, apa kabar? Woi, sehat. Ya, tengah jalannya mereka bisa komunikasi antar bukit. Lalu juga apa? Mengandalkan teknologi yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang saya lihat terjadi di kita sekarang, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu, dulu waktu awal pandemi, buka Google Meet awal-awal, mungkin kita minta bantuannya bukan sama anak kita yang lahir di 61 sampai 81, tapi sama cucu-cucu kita. Contoh, saya lihat aja di sini nih, nama akun yang dipakai oleh Bu Lasmi misalnya, namanya di sini Robert Cokrobuwono. Ini kan cucunya, ya, berarti dibukain sama punyanya Cokro. Pak Aslanto waktu itu beberapa kali pakai akunnya Eben, dan juga saya lihat beberapa kali dibantu Eben. Lalu juga siapa lagi? Banyak lah. Bagian besar dari kita mungkin dibantu cucu-cucu kita, gitu ya. Karena apa ya? Ini zamannya mereka. Misalnya mau nyari, saya mau beli bolpen, ya. Kalau saya ngomong sama anak-anak remaja saya, ya, mau bolpen apa? Saya mau bolpen yang biasa saya pakai. Mereka mungkin udah tahu gitu ya, bolpen yang biasa saya pakai gitu ya. Seperti ini. Oh, tenang Kak, kita cari promonya aja. Di mana? Di toko online. Oke. Beli bolpen aja pakai toko online, Bapak Ibu. Beli sabun pakai toko online. Mungkin Pak Puji juga mungkin mengalami gitu ya, karena Pak Puji anaknya di usia-usia segitu. Ya, segala sesuatu pakai toko online. Itu bentuk apa? Mengandalkan teknologi yang ada di sekitarnya. Contoh juga Bapak Ibu, saya aja yang lahir tahun 82 sampai 2004 gitu ya, area-area segitu, udah merasa ketinggalan teknologi sama anak 2005 ke bawah. Ketika Korem mau, nah ini kesaksian nyata gitu ya, ketika Korem mau ibadah onsite lagi gitu ya, kami bingung. Bingungnya kenapa? Yang pertama, kita ibadah online harus tetap jalan. Karena di satu sisi pandemi dan juga ibadah online itu nggak bisa kita tinggalkan untuk memfasilitasi anak-anak orang di luar sana dan juga untuk diupload ke YouTube kita. Tapi di sisi lain kita punya masalah yang besar. Kalau kita mau online berarti kita yang pertama butuh kamera. Tidak hanya butuh kamera tapi juga butuh laptop. Nggak cuma butuh laptop, juga butuh kabel. Dan kalau ketiga hal itu kita penuhi, budgetnya gede banget, gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kondisi gereja lagi kondisi seperti ini. Akhirnya saya juga berpikir gitu ya, kalau kita yang di seberang Bapak Ibu di ruang ibadah umum kita, itu kamera ke komputer semua dikonek pakai kabel. Satu kali saya ngobrol gitu ya sama pengurus-pengurus remaja itu, bilang ini gimana ya, saya mau bikin ibadah online. Kita harus bikin ibadah online tetap jalan, nggak cuma onsite. Karena apa? Karena pasti ada yang ikut online juga. Sewaktu-waktu mereka sakit, sewaktu-waktu mereka di luar kota, mereka akan ikut yang online, pasti. Dan juga ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tapi saya punya kendala budget. Budgetnya nggak kuat. Kita butuh terlalu besar uangnya kalau kita teknologi gini. Ada satu anak yang bilang, Pak, kenapa nggak coba
dari handphone, bisa nggak sih dari handphone dikonek ke komputer pakai wifi? Nah, setahu saya, dia bilang, setahu saya itu harusnya bisa anak remaja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi seperti itu. Jadi untuk di remaja kita ibadah online tapi nggak pakai kamera, kita pakai kamera handphone dikonek ke wifi, wifi dikonek ke laptop, dan jadilah tanpa kabel. Termasuk untuk proyektornya pun tanpa kabel. Nah, itulah kelahiran anak 2005 sekarang. Karena apa? Teknologi yang ada di sekitarnya wifi. Dia lihat, oh ada wifi, oh ada HP, oh ada laptop, laptopnya minjem. Pasang punya laptop bisa nggak dipakai? Oh bisa, pakai laptop saya bisa. Gitu. Laptop saya cukup mumpuni kok. Ini mengandalkan teknologi yang ada di sekitar. Juga ketika sekolah minggu, waduh gimana nih? Kita mau mau sekolah minggu tapi kudu online. Gimana caranya? Direkam, diedit. Nah, banyak kan yang bantu adalah anak-anak 2005 sampai dengan ke generasi yang sekarang. Karena apa? Karena mereka sudah fasih dengan teknologi. Mengandalkan teknologi yang ada di sekitarnya. Anak-anak kita yang masih kecil itu jago banget main HP-nya. Buka TikTok aja mungkin lebih jago daripada kita. Ya, Bapak Ibu, kita aja mungkin nggak ngerti TikTok itu apa. Dan juga apa? Yang ketiga ini karakternya adalah mandiri dan berorientasi pada diri sendiri. Inilah yang membuat mereka kadang terlihat kok asik sendiri, ini anak apa sih yang dikutak-atik. Beda dengan mereka yang lahir di 45 sampai dengan 60, di mana senang berkelompok. Kalau anak-anak zaman sekarang itu senangnya apa? Menyendiri. Menyendiri, ngutak-atik sendiri. Makanya sekarang itu jangan kaget Bapak Ibu, kalau kita buka YouTube, nonton misalnya tutorial cara arit rumput. Biasanya anak-anak muda yang bikin. Karena mereka belajar sendiri. Oh, ngarit tuh begini. Oh, nanam pohon tuh gini. Oh, bikin speaker tuh begini caranya. Nah, itu mereka. Nah, kalau kita lihat dari generasi ini kan berarti ada batasan. Yang senang berkelompok dengan yang nggak suka berkelompok ini akan jadi masalah. Ada batasan. Mereka yang nggak suka hierarkis akan bentrok dengan mereka yang nggak suka ada strukturnya. Mereka yang ahli di dalam teknologi mungkin akan bentrok dengan mereka yang nggak ngerti teknologi. Gitu ya. Ini yang terjadi. Dan intergenerasi mengakui adanya batasan-batasan di dalam setiap generasi ini. Adanya keunikan-keunikan. Tetapi nggak sampai di situ, Bapak Ibu. Intergenerasi juga tidak cuma mengakui adanya keunikan dan batasan, tetapi juga melihat adanya kesempatan untuk terkoneksi satu dengan yang lain. Walaupun setiap generasi itu unik dan punya batasan yang kadang kalau nggak di-manage itu bikin bentrok, tetapi ada kemungkinan untuk dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Saling connect satu dengan yang lainnya, match, supaya ketemu. Yang tadi saya bilang suka nyendiri, gimana caranya bisa connect dengan yang mereka yang sukanya berkelompok. Apalagi kalau udah pandemi begini kan bingung, kita mau bikin botram, nggak mungkin, karena PPKM. Botramnya harus di jarak 1 meter. Rumahnya nggak cukup, lapangannya kurang luas. Kalau mau botram jarak 1 orang 1 meter, karena orangnya yang datang 30. Berarti saya harus punya lapangan 10 kali 10. Ya, nggak cukup. Nah, botram online aja nggak ngerti caranya. Nah, disinilah ada kesempatan untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Dan ini juga yang mendasari kenapa kita punya celah untuk terhubung. Satu kali Bapak Ibu saya menonton Profesor Reinhard Kasali, ini profesor dari zaman saya SD. Dia udah banyak berbicara di TV gitu ya. Satu kali dia diwawancara oleh Helmi Yahya di channel YouTube-nya gitu ya. Dia membicarakan tentang kondisi zaman ini. Dia mengatakan statement kurang lebih yang saya tangkap seperti ini. Sekarang bukan lagi zamannya anak muda belajar dari orang tua. Ini orang tuanya saya spasi ya. Maknanya bukan orang tua secara biologis, tapi orang tua. Tetapi orang tua atau generasi tua yang harusnya belajar dari anak muda. Loh kok begitu Pak Sam? Nah karena memang zamannya sekarang seperti itu Bapak Ibu. Kondisi sekarang saat ini seperti itu. Kita tidak bisa mengelakkan bahwa zamannya sekarang itu zaman yang full teknologi. Kalau dulu gereja ya udah cuman duduk dengar khotbah selesai, sound system mati nyala itu urusan belakangan karena mobil nggak banyak.
Zaman sekarang kalau kita nggak pakai sound system, tenggelam sama suara truk di depan. Ya udahlah, nggak usah pakai kamera, nggak di live ya. Zaman pandemi begini kita nggak tayangin di media sosial, nggak bisa lihat kita. Dan itu kan adanya di anak muda. Nah inilah yang memang Bapak Ibu situasi yang terjadi tidak hanya di dalam dunia bisnis, tetapi juga di dalam gereja. Kalau di dunia bisnis sudahlah, saya nggak usah cerita, banyak banget contohnya gitu ya. Bisnis yang tadinya sudah bercokol, tapi akhirnya perlahan lambat laun kalah dengan perkembangan situasi. Banyak banget contohnya, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Tetapi di dalam gereja ini kan beda. Kalau bisnis mungkin kita bisa selesaikan secara cepat, yang penting profit oriented selesai. Tapi kalau gereja kan nggak bisa. Nah oleh karena itu dari pendapat ini, intergenerasi itu tidak hanya sekedar mengatakan bahwa orang tua belajar kepada anak muda, tetapi juga bagaimana anak muda tetap belajar dari generasi yang sebelumnya. Tetap ada tukar informasi antar generasi. Dan inilah yang diagendakan bahwa setiap generasi itu harus saling terhubung. Nggak cuma saling terhubung, tapi juga saling membantu. Kalau kita lihat anak muda kita itu punya keahlian teknologi, Bapak Ibu. Saya nggak bohong. GKI Cicurug kebetulan channel YouTube-nya saya yang maintain juga gitu ya. Selain anak-anak multimedia, saya juga kadang ngecek gitu ya untuk membantu mereka di upload yang tayangan kita yang kita rekam ini dan sebagainya. Ketika saya ngecek daftar subscriber, daftar yang ngikutin channel kita, saya kaget, bukan kaget lagi, benar-benar kaget. Bukan kaget biasa, tapi ini kagetnya benar-benar kaget. Karena saya lihat itu ada nama anggota jemaat. Saya tahu itu anak sekolah minggu. Nama channelnya. Tetapi subscribernya 22.600. Jadi yang ngikutin channelnya dia di YouTube, yang ngikutin videonya dia, itu ada 22.600 account. Saya kaget. Saya cuma bisa bilang, channelnya GKI Cicurug 2 tahun pandemi, YouTube kita itu baru 306. Sekarang itu 306 pengikutnya. Anak sekolah minggu GKI Cicurug punya channel YouTube yang pengikutnya 22.600. Dan dia, kalau nggak salah informasinya, dia mungkin sekitar kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Anak penabur kalau nggak salah ingat. Berarti apa? Ini wow, luar biasa. Saya bilang, wow, gila banget ini. Anak sekolah minggu saya punya subscriber 22.600 orang. Bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu. Jumlah yang banyak itu. Untuk ukuran anak kecil. Bahkan ada yang lebih banyak lagi sebenarnya. Nah ini kan kita nggak punya. Channel YouTube saya, oke saya punya channel YouTube, tapi subscriber cuma 23, karena juga saya nggak terlalu banyak upload video di sana. GKI Cicurug yang bisa seminggu 3 kali, 4 kali upload video, 5 kali tambah salam saya 2 kali dalam seminggu. Itu subscriber baru 306. Dia cuma bikin video 18 detik, sekian detik, 22.000 subscriber. TikTok, Bapak Ibu, yang zaman sekarang lagi ngetren gitu ya, anak-anak kita, mungkin kita nggak pakai TikTok. Anak-anak kita pakai TikTok itu pada punya follower itu nggak kira-kira jumlahnya. Saya pernah ketemu anggota jemaat, saya lihat, wow, ini follower TikToknya luar biasa banyak gitu ya. Padahal videonya juga cuma gitu-gitu aja. Juga di mana lagi banyak lah kalau kita bicara media sosial, Instagram dan sebagainya. Anak muda punya di bidang itu, punya keahlian. Itu yang membedakan mereka dengan kita. Tetapi apa? Tetapi mereka kelemahannya adalah nggak punya kebijaksanaan di dalam menggunakannya, atau zaman sekarang Bapak Ibu, profesor yang sama mengatakan anak-anak muda lebih senang bergerak di kertas daripada turun ke lapangan. Karena apa? Karena itu adalah zona nyaman mereka. Nggak punya keberanian, strive, semangatnya itu kurang. Nah ini tentu bisa kita isi dengan mereka yang generasi lebih lanjut, di mana generasi yang lebih lanjut ini punya
kebijaksanaan, walaupun nggak punya keahlian di dalam bidang teknologi, tetapi wisdom atau kebijaksanaan itu mereka punya. Kita itu generasi yang lebih tua itu punya kebijaksanaan, punya wisdom yang bisa kita berikan sebagai wejangan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Perjalanan hidup Bapak Ibu itu jauh lebih panjang daripada saya dan daripada anak-anak yang di bawah kita. Oleh karenanya kita itu punya wisdom. Walaupun kita nggak ngerti teknologi, kita nggak tahu cara nambahin subscriber, nambahin follower, atau bahkan kadang ya sorry to say ada orang yang bahkan sampai ngeliat lihat status saya dong gitu ya. Sorry to say gitu ya. Tapi kita punya wisdom, kita punya kebijaksanaan untuk memaknai hidup. Oh, kayaknya jangan deh kalau kamu disuruh seperti ini oleh follower kamu. Nah, ini kan menjadi ruang di mana kita bisa berbicara banyak hal kepada generasi muda kita. Di mana membuat kita bisa saling terhubung dan bisa saling membantu. Mereka punya keahlian teknologi, kita punya kebijaksanaan. Kenapa nggak ini kita pertemukan aja? Oke, tolong dong ini cara saya buat nonton videonya Pak Sam ini gimana sih? Oh, pencet ini Pak, ini gini. Nah, kita bisa lihat anak-anak kita tiba-tiba, ya kamu janganlah terlalu banyak main handphone, kasihanlah matamu. Lihatlah opamu atau papa mamamu yang sudah berkacamata ini, karena kami kebanyakan nonton TV waktu kami kecil, atau kami terlalu banyak, ya pokoknya aktivitas yang membahayakan mata. Atau ya kalau kamu ini tolonglah dikontrol. Nah, itu kan kita bisa menjadi ruang di mana kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan hal inilah yang dijembatani di dalam konsep intergenerasi. Karena apa? Karena konsepnya adalah membersamakan setiap generasi, memperjumpakan mereka. Enggak cuman semuanya digabung di satu ruangan, enggak, tetapi benar, ya kita mengakui adanya pemisahan itu, adanya keterbatasan itu, tetapi ya, mbok ya kita yang berbeda, kita saling ketemu, saling ngobrol, bukan kita yang beda, mengatakan, oh udahlah beda, zamannya anak-anak beda sudah, wah ini orang tua gaptek udah tinggalin saja, enggak gitu. Justru konsepnya intergenerasi adalah gimana caranya yang gaptek dan yang gagap hikmat gitu ya. Wisdom itu juga hikmat, artinya Bapak Ibu, gagap hikmat itu bisa saling komunikasi, saling bantu-membantu satu dengan yang lain, sama seperti relasi keluarga. Dan melalui konsep ini kita bisa apa? Bisa yang pertama, saling memahami satu sama lain. Anak muda dan orang tua bisa saling memahami perbedaan karakteristik satu sama lain. Ini yang jarang ditemukan Bapak Ibu, khususnya ketika era pandemi. Ketika dulu kondisi normal, karena mungkin terbiasa yang satu berangkat sendiri, yang satu pergi kemana, yang satu kemana, akhirnya kehidupan terasa normal-normal saja. Tetapi ketika pandemi semua di lockdown di satu ruangan, gitu, di satu rumah, karena mereka nggak biasa memahami satu dengan yang lain, akhirnya terjadilah perpecahan keluarga, konflik internal. Data statistik mengatakan bahwa konflik di dalam rumah tangga itu semenjak pandemi cukup naik. Karena apa? Karena yang biasanya di luar sekarang di dalam semua, bareng-bareng. Nah, inilah yang membuat kita harus bagaimana caranya menggali supaya kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Kamu maunya apa? Situasi kita seperti apa? Gak cuman anak muda memahami generasi yang lebih tua, tetapi juga bagaimana caranya generasi yang lebih tua memahami keinginan generasi yang lebih muda. Dan saling belajar satu dengan yang lain. Kayak tadi Bapak Ibu. Kalau generasi tua nggak belajar ke anak muda, nggak mungkin kita bisa megang handphone hari ini. Nggak mungkin kita bisa ngakses YouTube hari ini. Nggak mungkin kita bisa ngakses Google Meet hari ini dan kita nggak mungkin ketemu pada malam ini. Kalau kita nggak saling belajar. Sama juga generasi muda harus saling belajar ke orang tuanya. Belajar apa? Belajar sabar. Ya.
Belajarnya simple. Kalau bagaimana anak muda memahami belajar ke orang tua, ya itu belajar sabar. Karena apa? Mereka nggak lagi cepat, nggak kayak kita. Nah, orang tua bagaimana belajar ke anak muda? Yaitu belajar untuk memahami dunia mereka, memahami pergumulan mereka, memahami kondisi mereka dengan kita terbuka seperti orang bodoh. Kadang kita itu datang dengan penghakiman A, B, C, D, E. Wah, anak saya terlalu ini, oh kayaknya nih pergaulannya nggak beres nih. Wah, ini gini. Gak selamanya seperti itu, Bapak Ibu. Justru ketika kita mau memahami mereka, mendengarkan mereka, nah itu di situ momen dimana kita bisa, oh ternyata anak atau cucu saya butuhnya ini loh. Ternyata dia kerinduannya seperti ini. Oh ternyata begini penyebabnya. Bahkan kita bisa koreksi diri, oh jangan-jangan selama ini saya ada kekurangan. Ada sesuatu hal yang wah, pada saat ini harus bagaimana caranya saya perbaiki. Dan juga inilah Bapak Ibu yang juga menjadi semangat integrasi di mana saling memberi masukan, bukan menggurui. Bukan anak muda menggurui orang tua juga enggak, bukan orang tua juga menggurui anak muda bukan, tetapi apa? Saling memberikan masukan. Saling memberikan advice. Saran saya begini loh, coba deh kamu pertimbangkan. Akan beda dengan bahasanya, oh enggak, harus begini, harus begini. Zaman sekarang Bapak Ibu, saya memperlihatkan anak muda itu punya tendensi untuk bahasa Inggrisnya rebel. Jadi agak cepat panas gitu ya. Cepat meledaknya gitu. Karena apa? Karena ketahanannya beda dengan kita yang zaman dulu berjuang. Mereka serba instan, maka ya meledaknya juga lebih cepat. Oleh karena itu, kita nggak bisa datang dengan penghakiman, tetapi kita harus lebih banyak mendengar. Sama juga dengan anak muda. Orang tua zaman sekarang jangan dikira sekalem zaman dulu, enggak. Orang tua zaman sekarang karena pandemi juga pusing gitu ya. Ini apa sih pencet link ini, udah stres ngikut link sana sini, tapi juga ditambah lagi stres ngurusin ini. Nah, kita harus bagaimana caranya saling memberikan advice. Advice itu kan masukan itu, saran saya seperti ini, coba deh kamu pertimbangkan. Ya kalau kamu nggak ini ya sudah gitu ya. Itu kan cuma saran saya. Akan lebih enak dibanding oh enggak harusnya begini bla 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 bla. Dan inilah juga Bapak Ibu yang kalau kita ingat di dalam Alkitab itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Satu tubuh banyak anggota. Ada tangan, ada mata, ada otak. Bahwa nggak bisa kita memaksakan tubuh kita tangan semua, nggak bisa. Nggak bisa kita memaksakan tubuh kita mata semua, nggak. Semua punya fungsinya masing-masing yang apa? Saling memperlengkapi. Sama dengan antar generasi. Kita nggak bisa memaksa anak-anak kita yang baru lahir 2005 ke atas sampai sekarang anak-anak remaja kita untuk sama dengan kakek neneknya. Nggak bisa kita memaksakan hal seperti itu. Nggak bisa kita memaksakan sebaliknya juga. Kakek neneknya sama seperti anak-anak generasi sekarang. Nggak bisa memaksakan anak-anak milenial yang lahir tahun 82 ke atas sampai dengan 2005 untuk sama dengan generasi yang sudah jadi bapak-bapak ibu-ibu sekarang. Atau juga sebalik. Tetapi apa? Kita harus saling mendengarkan satu dengan yang lain. Dan inilah yang dimaksud dengan intergenerasi, Bapak Ibu. Karena mencakup semua generasi. Menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang mungkin akan kita bawa sampai ke depan gitu ya, sampai Tuhan datang, itu akan kita bawa terus perbedaan. Tetapi kita nggak berhenti sampai perbedaan, juga kita mau melihat bagaimana dari perbedaan-perbedaan yang ada itu kita jadikan kekuatan untuk bisa saling berkomunikasi, saling memahami, dan juga bagaimana kita bersama-sama, khususnya dalam kehidupan bergereja, untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam kapasitas kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu atau mau bertanya, dipersilakan.
Ada tanggapan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, barangkali nanti bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, ya kita bisa berdiskusi dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan biarlah kiranya melalui materi ini kita semakin menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita punya anak cucu kita. Di gereja kita bukan yang dominan, tetapi ada orang-orang lain yang bersama dengan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai persekutuan umat Allah, walaupun kita mungkin berbeda dalam hal pengetahuan teknologi, di dalam hal kebiasaan, tetapi jangan jadikan itu sebagai batu sandungan. Tetapi jadikanlah perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kesempatan kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, dan saling menopang, mendukung satu sama lain, khususnya di dalam mengerjakan panggilan tugas sebagai umat Allah. Amin. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Bapak Ibu, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan di sini, khususnya terkait dengan situasi kondisi kita untuk PPKM. Kita bersyukur Bapak Ibu, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, saya membaca di Irmendagri yang baru, kita adanya di level 1. Untuk PPKM kita ada di level 1 yang saya terakhir cek. Jangan kita menjadikan itu sebagai berleha-leha, tetapi jadikanlah ini sebagai semangat kita untuk apa? Untuk semakin ketat di dalam melakukan protokol kesehatan. Semakin kita menjauhi hal-hal yang membuat kita mengadakan kerumunan, ya Bapak Ibu ya. Semakin kita rajin untuk menjaga kebersihan, karena Bapak Ibu bukan cuma COVID aja yang perlu kita antisipasi, tetapi juga demam berdarah yang saat ini sudah mungkin sadar ataupun tidak banyak yang mulai kena begitu ya. Apalagi situasi kita habis Natal, habis tahun baru, capek, baru pulang kampung gitu ya. Nah itu udahlah kesempatan bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bekerja gitu ya. Nah, kita juga bersyukur untuk itu. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan kita. Kalau bisa rame-ramenya ntar dulu lah Bapak Ibu ya. Kegiatan arisan segala rupa, botram, ya kita online aja botramnya. Ada handphone, kita bisa minta bantuan ke cucu kita untuk menolong kita di dalam botram online atau arisan online-nya gitu ya. Nah, kita berdoa juga untuk kegiatan gereja kita supaya berjalan dengan baik segala sesuatunya. Khususnya kita doakan untuk proses vaksinasi anak-anak kita usia 6 sampai dengan 11 tahun yang sudah dimulai ya Bapak Ibu. Silakan cek ke puskesmas terdekat. Untuk vaksin booster juga sudah ada. Silakan cek ke puskesmas terdekat. Mereka yang belum vaksin ya pokoknya datang aja ke puskesmas. Kita doakan juga untuk beberapa rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi lemah tubuh. Kita doakan untuk anak Kenny Binsar Tobing, anak Yolanda Purba, Saudara Adesia Haan, Saudara Reja Purba, Ibu Tina Mama Kesia, Saudari Loin, dan juga Bapak Santoso, Papa dari Ibu Lina, kesehatannya juga dengan saudara-saudara. Pak Sam. Ya Bu, Bu Esther dalam rangka pemulihan. Bu Esther Melani. Iya. Oh oke. Kemarin dirawat di rumah sakit. Oh, waduh. Di mana Bu Medicare? Di Purwokerto. Oh di Purwokerto, oke. Ibu Esther Melani. Sekarang masih di sana Pak. Oh sekarang masih di sana? Iya. Siap Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Bernike yang sudah Oh mulai Bernike. masuk, baru buka sekolahnya, jadi dia udah masuk kampus. Oh oke Bu, siap-siap. Bernike baru mulai sekolah, oke. Baru masuk kuliah, maksudnya masuk
baru tatap muka lah. Oh, PTM. Mm-mm. Oke, Bu. Siap. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh, pengumuman boleh? Pengumuman nanti dulu aja, Bu. Enggak ya, tadi Bapak bilang kan tentang vaksin. Untuk Iya. yang mau booster, tunggu dulu, lihat dulu di Peduli Lindungi. Kalau memang sudah dikasih tahu di Peduli Lindungi bahwa booster, ya silakan di booster. Gitu, datang ke puskesmas. Itu aja pemberitahuannya. Oh, siap. Makasih, Bu Korin. Oke. Wah, ini Pak Puji apa nih? Pirjin sekolahnya PTM 100%. Wow. Di mana, Pak, sekolahnya Pirjin? 100%. Luar biasa. Oh, 100%. Wikrama. Oke. Oke, siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti ini yang di Wikrama banyak nih anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Pak Ibu? Sam, Ya, Pak silakan Sam, Bu Ati. untuk lansia kemarin Uti sama Pak De Aslanto udah vaksin ketiga. Oh ya, puji Tuhan Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Oke, kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami tidak sendirian di gereja. Kami punya generasi-generasi yang lain yang bersama dengan kami memuliakan nama-Mu juga ya Bapak. Ajar kami supaya kami boleh saling berelasi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, supaya kami boleh menjadi gereja yang intergeneratif, gereja yang saling menopang, dan tidak ada generasi yang ditinggalkan, ya Bapak. Mampukan kami ya Bapak untuk boleh memahami kebutuhan setiap generasi yang ada dalam kehidupan persekutuan kami. Kami pada saat ini berdoa bersehati untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun di dalam masa pemulihan. Kami mengingat anak Henny bin Sartobing, Yolanda Purba ya Bapak, Saudara Adesia Haan, Saudara Reja Purba, Saudari Gabriela Aloin, juga Ibu Tina, Mama Kesia, Bapak Santoso, Papa dari Ibu Lina, juga Ibu Esther Melani ya Bapak, kiranya, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh senantiasa memulihkan kondisi kesehatan mereka, Engkau yang bekerja bagi mereka, Engkau juga yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memulihkan lewat tindakan-tindakan medis, tangan-tangan dokter maupun obat-obatan yang diminum. Juga kami berdoa bagi rekan-rekan anak-anak kami yang mulai untuk pembelajaran tatap muka ya Bapak. Kami mengingat Bernike yang mulai berkuliah secara onsite, juga Pirjin yang sekolahnya mulai PTM juga, dan anak-anak kami yang lain, kiranya Engkau sertai mereka semua ya Bapak. Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang senantiasa jaga mereka, juga jaga guru-guru yang mengajar ya Bapak. Biarlah mereka semua di dalam tangan perlindungan-Mu saja. Kami berdoa untuk vaksin bagi anak-anak usia 6-11 tahun, dan juga pemberian dosis booster yang dikerjakan oleh instansi kesehatan kami ya Bapak. Biarlah semuanya Engkau berikan kelancaran, Engkau yang senantiasa menggerakkan setiap kami untuk memberi diri, untuk boleh mengikuti kegiatan ini, atau bahkan mengarahkan anak-anak cucu-cucu kami untuk boleh menerima vaksin ini ya Bapak, supaya kami boleh semakin cepat keluar dari pandemi ini. Dan juga kiranya Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk boleh terus melakukan protokol kesehatan di dalam keseharian kami ya Bapak. Mulai dari memakai masker hingga menjaga kebersihan dan juga tidak menimbulkan kerumunan di tempat kami berada. Kami berdoa ya Bapak untuk gereja-Mu, khususnya GKI Cicurug, di dalam pelayanannya. Biarlah ya Bapak di dalam masa-masa keterbatasan ini, Engkau senantiasa menguatkan setiap kami. Terlebih para aktivismu ya Bapak, setiap mereka yang memberi diri untuk melayani, para guru sekolah minggu, setiap mereka yang menjadi pemusik maupun pemandu pujian, mereka yang menjadi pengurus komisi maupun kelompok kerja, para aktivis di multimedia, dan juga terlebih lagi karyawan kami ya Bapak, dan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Kiranya Engkau senantiasa memberikan semangat kepada mereka, Engkau yang senantiasa terus hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa juga untuk kebutuhan dana renovasi kami untuk menyelesaikan cicilan ke penabur. Kiranya Engkau yang mencukupkan ya Bapak, terlebih lagi untuk jualan baju juga ya Bapak yang dilaksanakan. Kiranya Engkau yang menggerakkan kami untuk boleh cari mereka yang dapat membeli baju-baju ini untuk menambah dana kami untuk melunasi cicilan kami ke penabur. Juga ya Bapak, berikanlah kerinduan khususnya di dalam setiap kami untuk mengikuti ibadah, baik onsite maupun online. Untuk ibadah umum, remaja, anak-anak sekolah minggu secara online maupun onsite untuk kelas Immanuel, dan juga ibadah pemuda yang setiap minggu keempat, Sabtu terakhir setiap bulannya. Kiranya Engkau juga yang menggerakkan setiap kami untuk boleh memiliki kerinduan di dalam melakukan hal itu ya Bapak. Juga kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing pada saat ini yang hadir di tempat ini bersama dengan pokok-pokok doa yang mungkin belum dapat kami ungkapkan. Biarlah Engkau yang mengerti itu semua, Engkau yang maha mengetahui, dan Engkau yang juga memakai kehidupan kami untuk menjadi alat berkat-Mu dimanapun kami berada. Serahkan doa ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian bincang sersan kita telah selesai. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah yaitu terkait dengan pendaftaran ibadah minggu. Bapak Ibu, pendaftaran ibadah minggu sudah dibuka baik untuk remaja, anak-anak sekolah minggu kelas Immanuel kelas 7 sampai dengan 8 maupun kita yang 17 tahun ke atas sampai dengan lansia. Bagi mereka yang ikut ibadah umum, perlu dicatat 17 tahun sampai dengan 60 tahun sudah divaksin kondisinya, dapat daftar di link yang ada berikut ini, bit.ly yang ada garis miring ini, atau yang saya share biasa di grup WA maupun di media sosial GKI Cicurug. Dan bagi Bapak Ibu peserta lansia 60 tahun ke atas silakan mendaftar lewat WA grup lansia, atau kalau ada kesulitan bisa menghubungi menjapri saya secara personal supaya nanti saya cantumkan di grup lansia. Bagi anak-anak remaja kelas 9 sampai dengan kelas 12, nah ini juga untuk cucu-cucunya ya Bapak Ibu, tolong diingatkan sudah bisa onset ya untuk remajanya dengan daftarnya di link yang di-share ada di grup WA kita juga, ada di grup wilayah, ada di grup remajanya. Dan juga untuk kelas Immanuel kelas 7 sampai dengan 8 silakan mendaftarkan diri via WA grup kelas Immanuel atau dapat menghubungi Ibu Irin. Nah, juga Bapak Ibu, supaya memudahkan kita mendapatkan informasi dan juga informasi kegiatan maupun tayangan kegiatan kita, tayangan ulang kegiatan kita, silakan Bapak Ibu mengikuti media sosial GKI Cicurug, yaitu Instagram maupun Facebook, dan juga yang paling penting Bapak Ibu YouTube kita ya. YouTube kita masih dikit subscribernya, baru 306 Bapak Ibu. Nah, gimana cara subscribe-nya? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau buka YouTube, nanti minta tolong cucu-cucunya atau anak-anaknya buka YouTube, cari yang namanya GKI Cicurug. Nah, kalau udah ketemu yang kayak gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pencet subscribe di sini. Ya, atau tulisannya kalau nggak subscribe tulisannya berlangganan. Ini dipencet, nah nanti kan keluar nih tulisan ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu nyalakan loncengnya supaya kita dapat notifikasi info-info kegiatan soal gereja GKI Cicurug. Juga untuk yang anak-anak sekolah minggunya bisa mencari channel Komisi Anak GKI Cicurug supaya bisa mendapatkan tayangan ibadah sekolah minggu maupun tayangan renungan harian. Dan di sini di GKI Cicurug Bapak Ibu bisa lihat lagi kegiatan-kegiatan kita. Contohnya salam ini juga yang Komisi Anak GKI Cicurug. Ini Bapak Ibu tinggal di subscribe aja, dipencet di sini untuk tayangan sekolah minggu. Yang lain anak-anak remajanya bisa diarahkan untuk mengikuti Instagramnya Komisi Remaja GKI Cicurug maupun Komisi Anak GKI Cicurug atau Pemuda GKI Cicurug. Begitu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan Bapak Ibu dipersilahkan. Ada pengumuman tambahan dari lansia, dari komisi dewasa, atau dari majelis jemaat? Silakan.
Jangan lupa Bapak Ibu. Ya, ada tambahan Bapak Ibu? Pak Sam mau ingatin tanggal 27 ada Cici Suci Penginjil. Oke, Cici Suci Penginjil tanggal 27. 27 ini, 27 minggu depan. Januari ada Cici Suci Penginjil. Secara online bisa ya Bapak Ibu ya. Tanggal Bisa. 27 ada linknya, nanti mungkin akan di-share di grup seperti biasa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Juga yang jualan baju Bapak Ibu itu dalam tanda kutip distronya, saya tidak bilang itu sebagai distro, tapi pusatnya ada di ruang lansia Bapak Ibu. Silahkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya digerakkan aja ke situ. Bajunya bagus-bagus Bapak Ibu, bahannya cakep lah, pokoknya enak dipakai setiap hari, mau untuk tidur, mau untuk beraktivitas, pokoknya cakep. Ada lagi Bapak Ibu yang lain pengumuman? Cukup. Ya, terima kasih Pak Puji. Minggu depan kita akan PRT lansia ya Bapak Ibu, jamnya sama, jam 7 di hari Rabu. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam.